Shalom, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu melalui program doa 10 hari dalam rangka menyambut perayaan Pentakosta yang akan kita peringati bersama-sama pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024. Tema renungan kita pada hari ini adalah damai sejahtera. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk semua yang terbaik yang Tuhan beri buat kami. Terima kasih hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami segala sesuatu yang terbaik sehingga kami boleh beraktivitas hari ini. Dan kami mohon supaya Tuhan akan memimpin, menyertai sehingga hari ini kami boleh jalani, lalui bersama dengan Tuhan, sehingga hari ini kami tetap boleh memuliakan Tuhan. Dan secara khusus di dalam kami merayakan, menyambut Hari Raya Pentakosta, kami rindu supaya hidup kami senantiasa terus ada dalam perkenanan yang daripada Tuhan. Kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan sebagai dasar untuk kami boleh berdoa. Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, berbicara tentang damai sejahtera. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita pahami? Berbicara tentang damai sejahtera, atau yang sering kali kita kenal shalom, adalah sesuatu yang dekat, yang selalu kita ucapkan, karena ini merupakan keseharian kita. Kata shalom seringkali kita ucapkan ketika kita menyapa saudara kita, ketika kita mengawali pembicaraan, atau ketika kita mengawali pertemuan, bahkan ketika kita menutup pertemuan atau menutup pembicaraan, selalu kita mengucapkan kata shalom. Bahkan kata shalom juga kita ucapkan ketika kita mengucapkan selamat tinggal kepada saudara kita. Saudaraku yang kekasih, apa arti daripada shalom atau damai sejahtera? Kata shalom bukan hanya berbicara tentang tidak ada perang, tidak ada perpecahan, atau tidak ada pertikaian. Tetapi shalom juga berarti sehat walafiat, baik, sejahtera, hubungan yang harmonis yang kita miliki. Sejahtera juga berbicara segala sesuatunya berjalan dengan baik. Shalom adalah sesuatu yang diberikan Tuhan supaya kita sungguh-sungguh menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kepastian. Karena shalom yang daripada Tuhan akan menolong dan memampukan kita untuk senantiasa terus berjalan seturut dengan kehendak yang daripada Tuhan. Nah, supaya shalom yang seringkali kita ucapkan itu bukan hanya sebuah slogan, tetapi shalom itu menjadi hidup kita dan menghidupkan kehidupan kita, sehingga hidup yang kita hidupi, hidup yang sesuai dengan kehendak yang daripada Tuhan. Supaya kita mengalami shalom, maka penting bagi kita untuk memiliki beberapa hal. Yang pertama, kita harus percaya kepada Yesus dan selalu tinggal di dalam Yesus. Kehidupan para murid perlu kita perhatikan. Ketika kita melihat para murid selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, hidup mereka selalu baik. Tidak ada kecemasan, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Mereka menikmati kebersamaan yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus ditangkap, diadili, bahkan dihukum dengan cara disalib, dan mereka menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus dikuburkan?
murid-murid berada dalam ketakutan yang luar biasa. Hal itu dapat kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ketika Tuhan Yesus tidak ada bersama dengan mereka, dan mereka menyaksikan sendiri bagaimana Yesus ditangkap, bagaimana Yesus diadili, bagaimana Yesus dihukum mati dengan cara disalib. Dan mereka menyaksikan bagaimana Yesus telah dikubur. Mereka berada dalam ketakutan yang luar biasa. Dan mereka berada di satu tempat dengan pintu yang terkunci rapat. Pintu yang terkunci rapat membuktikan bahwa mereka sedang mengalami kecemasan, ketakutan, kekhawatiran yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati? Hal yang pertama yang Yesus lakukan adalah Yesus menjumpai para murid. Dan kata yang pertama yang Yesus ucapkan kepada para murid, "Damai sejahtera bagi kamu." Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri dan ketika Tuhan Yesus mengucapkan damai sejahtera bagi kamu, murid-murid mengalami sukacita yang luar biasa. Ketakutan mereka hilang, kecemasan mereka lenyap. Karena ada Yesus di tengah-tengah mereka. Jadi hal yang pertama, supaya kita mengalami damai sejahtera, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus dan selalu tinggal di dalam Yesus. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27, "Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan damai sejahtera yang kuberikan tidak sama diberikan oleh dunia ini." Dalam Kemenangan 5 nomor 178, damai yang diberinya sangat besar. Damai yang daripada Tuhan membuat hati kita gemar. Tuhan beserta dengan kita. Maka kita mengalami damai sejahtera. Yesus ada bersama dengan kita. Ketakutan, kecemasan menjadi menjauh. Lalu hal yang kedua, supaya kita mengalami damai sejahtera. Damai sejahtera atau shalom itu bukan hanya sebuah slogan. Hal yang kedua yang harus kita lakukan, kita harus memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Rasul Paulus di dalam surat Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai dengan 26. Di situ Rasul Paulus menyebutkan ada dua tipe manusia. Tipe manusia yang pertama adalah manusia yang dipimpin oleh keinginan daging. Dan manusia yang dipimpin oleh keinginan daging itu menghasilkan perbuatan-perbuatan daging. Dan orang yang hidup di dalam perbuatan-perbuatan daging, Rasul mengatakan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ketika kebenaran itu hidup dan menguasai hidup kita, maka hidup kita ada di dalam Kristus. Dan ketika kita ada di dalam Kristus, maka kita akan mengalami damai sejahtera yang sesungguhnya. Rasul Paulus mengatakan, hendaklah damai sejahtera menguasai hati dan pikiran. Jadi Rasul Paulus menginginkan supaya kita semua untuk sungguh-sungguh hidup di dalam damai sejahtera, dipimpin oleh damai sejahtera. Shalom bukan hanya sebuah slogan, tapi shalom itu menjadi milik kita, hidup di dalam hidup kita dan menguasai kehidupan kita. Karena ketika hidup kita dikuasai oleh damai sejahtera, apapun keadaan kita,
situasi yang kita alami, itu tidak akan pernah membuat kita goyah. Satu kali diadakan sebuah lomba melukis. Dan ada begitu banyak orang yang mengikuti perlombaan ini. Setelah tim juri memberikan penilaian secara cermat, didapatilah 3 peserta yang masuk ke babak final. Peserta yang pertama melukis tentang alam pegunungan. Lalu peserta yang kedua melukis alam persawahan. Di situ ada petani, di situ ada sawah yang luas dan air yang mengalir. Dan pelukis yang ketiga itu melukis ada begitu banyak pepohonan yang cukup tinggi, namun disertai dengan angin yang cukup kencang, sehingga pohon itu diterpa oleh angin yang cukup kencang. Tetapi salah satu pohon itu ada seekor burung. Meskipun pohon itu diterpa oleh angin yang begitu kencang, meskipun pohon itu diterpa oleh angin yang begitu kencang, tapi terlihat dengan nyata seekor burung itu membuka paruhnya seakan-akan dia bersiul dan menikmati kencangnya angin itu yang menerpa pepohonan. Tetapi burung itu dia bersiul, tidak terpengaruh dengan keadaan. Justru dia menikmati keadaan itu. Tuhan mau supaya kita memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera yang daripada Tuhan. Yang senantiasa terus dapat menikmati kehidupan yang Tuhan izinkan kita. Meskipun kita mengalami berbagai tantangan pergumulan di dalam hidup ini. Damai sejahtera itu akan membuat kita tetap bertahan dan tidak akan pernah goyah. Karena damai sejahtera yang daripada Tuhan itu akan membuat kita tetap tenang dan fokus dalam melakukan kehendak Tuhan. Kita akan berdoa untuk mengakhiri renungan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Engkau meteraikan dengar hari ini. Engkau meteraikan dan Roh Kudus-Mu akan menolong kami supaya kami sungguh-sungguh senantiasa dapat menikmati damai sejahtera yang daripada Tuhan. Damai sejahtera yang bukan dari dunia, tetapi damai sejahtera yang daripada yang akan menolong dan memampukan kami untuk kami senantiasa terus tetap memuliakan Tuhan dan melakukan semua tugas-tugas yang Tuhan percayakan buat kami. Meskipun hidup yang kami jalani tidak mudah, tetapi bersama dengan Tuhan kami akan mampu menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami syukur. Amin. Shalom.